Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih. Salam Imago Dei. Untuk mengawali renungan kita pada pagi ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala anugerah yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami serta melaksanakan firman yang kami dengarkan hari ini. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada pagi ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak kami yang terkasih,
Setiap orang dipanggil menuju kekudusan dan tiada kekudusan tanpa mati raga. Mati raga berarti mampu menguasai diri sehingga tidak hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsu, tetapi hidup menurut roh. Tubuh kita diciptakan Tuhan baik adanya dan bisa menjadi sarana pengudusan asalkan diarahkan sesuai dengan petunjuk roh. Bila seseorang bercabul, ia mengikuti keinginan daging dan dengan begitu mencemarkan tubuhnya serta melukai sesama. Santo Paulus menegaskan, inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pencabulan, entah secara fisik maupun secara batin, hanya bisa dijauhi dengan mati raga. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak kami semuanya, orang-orang yang bisa bermati raga adalah orang yang bisa mengatasi kemalasan. Maka orang yang bermati raga juga adalah orang yang selalu eling atau waspada. Karakteristik inilah yang dimiliki oleh gadis-gadis bijaksana seperti yang kita dengarkan dalam Injil. Sedangkan gadis-gadis bodoh malas membawa buli-buli berisi minyak cadangan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawanya. Gadis-gadis yang bijaksana bisa menyambut sang mempelai karena mereka bisa mengalahkan kemalasannya. Mereka tidak enggan repot-repot menyiapkan buli-buli minyak cadangan yang sekiranya akan mereka perlukan. Sedangkan orang yang malas menjadi budak hawa nafsu. Mereka tidak berpikir panjang. Sementara itu, orang yang bermati raga itu bijak karena mengikuti roh sehingga mereka pun selalu siap menyongsong tiap kesempatan untuk menjadi baik dan kudus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah ya Bapa firman-Mu, biarlah ya Bapa dengan permenungan hari ini menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam Imago Dei. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau.
Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.